Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1329. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kekuatan guntur pada tubuh Qinchen. Mata macam apa ini? Qinchen merasakan bahwa mata itu sangat dingin, sangat kejam, dan sangat acuh tak acuh. Tanpa sedikit pun emosi membuat Qinchen cukup berbulu. Dia menatap Qinchen untuk waktu yang lama, selalu melihat kekuatan guntur pada tubuh Qinchen. Matanya sedikit berfluktuasi. Kemudian sosok ini pun berbalik, menyeret langkahnya yang terhuyung-huyung, menghantam, seolah-olah ada suara rantai yang melonjak dari kakinya. Selangkah demi selangkah suara rantai terdengar, perlahan dan tegas lalu memasuki kedalaman tanah telarang di lautan spiritual, sebelum kemudian sosok itu pun menghilang. Setelah sosok itu pergi, banyak materi hitam yang tidak terlihat juga perlahan menghilang. Pergi. Qinchen merasakan tekanan di tubuhnya menghilang seketika. Tanpa ragu-ragu, sosok Qinchen berkedip, dan dia pergi dari sini dan menghilang dalam sekejap. Dan tanah telarang di lautan spiritual juga menjadi tenang lagi. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang mengetahui identitasnya. Kekosongan tersembunyi di lautan spiritual. Qinchen tiba-tiba berhenti. Seluruh sosoknya basah oleh keringat dingin. Sangat buruk. Meskipun sosok hitam itu mengunci leluhur mayat iblis ke tanah telarang di lautan spiritual waktu itu mengejutkan Qinchen. Tetapi Qinchen mengklaim bahwa dia telah menerobos puncak jangka menengah waktu itu, dan dia mungkin bisa melakukannya, lalu mendeteksi seni Kaisar Dewa 9 bintang dari lawan, dan juga totem Kaisar Dewa. Tetapi pada saat ini, ketika dia sekali lagi merasakan aura para sosok mengerikan itu, Qinchen sangat merasakan kengerian dari pihak lain. Meskipun pihak lain tidak pernah mengungkapkan betapa menakutkannya auranya tersebut, namun hal itu memberi Qinchen perasaan bahwa itu bahkan lebih menakutkan daripada leluhur naga Honghuang dan para ahli teratas lainnya yang pernah dilihat Qinchen. Tekanan semacam itu tidak datang dari basis kultivasi, tetapi datang dari jiwa, dari kekuatan yang tidak terlihat. Nah, Qinchen, sebenarnya sosok apa itu tadi? Di dunia kacau, leluhur naga Honghuang juga bertanya dengan sungguh-sungguh, matanya bersinar terang. Orang ini adalah eksistensi di tanah telarang di lautan spiritual ras manusia. Sepertinya dia terkunci di tempat ini. Senior leluhur naga, apa yang kamu temukan? Kata Qinchen, hatinya tergerak. Mungkin saja leluhur naga Honghuang bisa merasakan sesuatu sebelumnya. Keberadaan di tanah telarang di lautan spiritual. Gumam leluhur naga Honghuang. Dia lalu berkata dengan suara yang dalam. Lawan sepertinya memiliki kekuatan khusus. Kekuatan ini tampaknya bukan kekuatan alam semesta kita. Apa? Bukan kekuatan alam semesta kita? Mendengarnya, Qinchen juga terkejut dan menoleh dengan kaget. Senior leluhur naga Honghuang, apakah maksudmu pihak lain adalah eksistensi di luar alam semesta? Kata Qinchen, dia menghirup darah dingin. Tetapi ini sangat mungkin. Setidaknya kekuatan totem Kaisar Dewa ini sangat aneh. Tidak seperti kekuatan langit dan bumi ini. Jika itu berasal dari alam semesta, maka itu masuk akal. Secara khusus, saya juga tidak tahu. Karena leluhur ini tidak pernah bertarung satu sama lain. Namun leluhur ini merasa bahwa kekuatan yang ada pada orang tersebut tidak sesuai dengan alam semesta tempat kita tinggal. Mungkin saja itu adalah kekuatan dari semacam praktek alien. Misalnya leluhur iblis abis telah memupuk kekuatan kegelapan, sehingga secara alami mereka akan ditentang oleh alam semesta dan tidak cocok dengan alam semesta ini. Namun bukan berarti leluhur iblis abis adalah manusia dari alam semesta, dan bisa jadi mereka mengembangkan kekuatan dengan cara yang berbeda. Semuanya sulit untuk dikatakan. Tapi Qinchen, orang ini tidak boleh diprovokasi dengan mudah. Kata leluhur naga Honghuang, dia berkata dengan sungguh-sungguh, dengan nada yang serius. Dia kehilangan kesembronoannya yang dulu. Qinchen merasa aneh. Qinchen pikir itu akan segera terjadi dan dapat mengetahui situasi Kaisar Dewa 9 bintang dan juga Kaisar Dewa Totem. Namun siapa yang memikirkannya bahwa Qinchen akan menemukan rahasia seperti itu?
Tetapi kuncinya adalah siapa yang dipenjara di tanah terlarang di lautan spiritual itu. Apakah orang itu memenjarakan dirinya sendiri, atau apakah ada orang yang telah memenjarakannya di sana? Tetapi jika ada orang yang telah memenjarakannya di sana, lalu orang kuat macam apa yang bisa memenjarakan orang seperti itu? Transenden. Qin Chen tidak berpikir terlalu dalam, namun jika dia di masa depan melihat senior Xiaoyao Supreme lagi, maka Qin Chen harus menanyakan ini. Bagaimanapun leluhur naga Hong Huang telah terlalu lama terperangkap di alam Dewa Piantin, dan mungkin senior Xiaoyao Supreme mengetahui sesuatu. Di saat Qin Chen merenung di dalam hatinya, sosok Qin Chen bergetar, dan saat ini dia sudah sampai di dekat sisa-sisa yang mulia pil racun surgawi. Sejauh yang dia tahu saat itu, ada pintu masuk ke dunia iblis di sini. Hanya saja alam rahasia yang mulia racun surgawi dihancurkan, dan kekosongannya telah berubah menjadi puing-puing. Kerusuhan yang hampa semuanya merupakan turbulensi spasial, dan tidak sulit untuk menemukan pintu masuk itu. Tetapi Qin Chen tidak peduli, dan boom, Qin Chen mengangkat tangannya dan seketika Lord of the Abyss muncul di dunia ini. Tuanku, kata Lord of the Abyss, dia segera memberi hormat kepada Qin Chen dengan sangat hormat. Qin Chen kemudian memberi instruksi, Moye, mari kita periksa bersama di mana aura jalur alam iblis ras iblismu di sini. Kata Qin Chen. Ya, baik tuan, kata Lord of the Abyss. Lord of the Abyss saat ini setelah melahap kekuatan banyak ahli klan iblis yang kuat, basis kultivasinya telah kembali ke alam Tianjun, dan secara alami mudah untuk merasakan perjalanan dunia iblis. Dengan suara mendengung, kekuatan iblis tak terlihat menyebar darinya seketika. Pada saat yang sama, Qin Chen juga mendesak peniblis dari 10.000 alam di dunia kaca untuk melihat segala sesuatu di sekitarnya. Hanya dalam waktu sebatang lupa, Qin Chen dan Lord of the Abyss telah datang ke sebuah kehampaan. Tuan, ini dia, kata Lord of the Abyss. Dia berkata dengan hormat. Qin Chen lalu mengangkat tangannya. Dengan keras, kekosongan di depannya tiba-tiba terbelah. Dan pada saat yang sama, saluran yang memancarkan energi iblis yang dalam muncul di depan Qin Chen. Pergi. Tanpa ragu-ragu, Qin Chen langsung melangkah ke bagian dunia iblis dan lalu sosoknya pun menghilang. Oke, dan tidak lama setelah Qin Chen memasuki pusaran dunia iblis ini, beberapa sosok tiba-tiba muncul di kehampaan ini juga. Baru saja sepertinya ada aura iblis yang melonjak di sini. Mungkinkah iblis menyerbu surgaku? Hati-hati, dikabarkan bahwa di zaman kuno ada 10.000 ras di surga. Anda harus berhati-hati. Semua ahli teratas ini memancarkan aura ahli Tianjun, dan mereka jelas merupakan penjaga kekuatan tertinggi tertentu dalam umat manusia. Mata mereka saat ini berkedip-kedip. Apapun yang terjadi, segera laporkan, dan kami akan terus mencarinya untuk melihat apakah masih ada jejak yang tertinggal di sini. Para ahli Tianjun ini berkata dengan suara yang dalam. Tubuh mereka kemudian bergetar, dan mereka mulai menyelidikinya. Sementara setelah Qin Chen memasuki bagian dunia iblis ini, dia hanya merasa bahwa semua persepsinya tiba-tiba menghilang, dan kekuatan lorong spasial yang tak terhitung jumlahnya melonjak di sekujur tubuhnya. Kekuatan spasial ini sama menakutkannya dengan dirinya, dan dia tidak dapat menangkapnya sedikit pun. Saat Qin Chen pulih, Qin Chen sudah berada dalam kehampaan yang sangat dingin. Antara langit dan bumi, energi iblis yang mengepul melonjak, dan ketika dia melihat ke atas, tidak ada apapun di dunia ini, seolah-olah keberadaan yang kekal. Di bawahnya ada lautan yang bergelombang, lautan hitam yang mengepul bagaikan tinta, terus bergelombang mengeluarkan napas mengerikan yang membuat jantung berdebar-debar. Pada saat ini, di laut hitam yang mengepul, pusaran hitam yang menakjubkan tiba-tiba muncul seperti lubang hitam. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dari lubang hitam tersebut, dan kemudian pusaran lubang hitam itu meledak seketika sebelum kemudian menghilang. Di sini, apakah ini dunia iblis? Begitu sosok ini muncul di dunia es ini, dia bergumam pada dirinya sendiri, mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling. Dan sosok ini adalah Qin Chen. Kekuatan tak terlihat dari dunia iblis langsung menekan tubuh Qin Chen. Ini merupakan kekuatan menjijikan dari dunia iblis. 10.000 ras memiliki berkah berbeda di dunianya masing-masing. Misalnya ras kuno, bahkan di dunia kuno yang kecil memiliki berkah dari dunia kuno. Adapun ras alien, begitu mereka memasuki dunia ras lain, mereka juga akan ditekan sampai batas tertentu.
Pada saat ini, Qin Chen masuk sebagai ras manusia, dan segera kekuatan suram di sekitarnya terus menembus ke dalam tubuhnya, menekan napasnya. Dan Qin Chen juga merasakan aura manusia di tubuhnya yang menjadi sangat jelas, seperti kunang-kunang di dunia iblis yang suram ini. Di mana dunia iblis ini hanya lautan, kata Qin Chen. Dia lalu melihat sekeliling. Di bawahnya hanya ada laut iblis yang gelap, dan di sekelilingnya terdapat gelombang laut iblis yang bergelombang. Energi iblis yang mengepul melonjak dan tidak ada vitalitas. Qin Chen tidak tahu banyak tentang dunia iblis. Qin Chen lalu melambai. Tiba-tiba 3 sosok muncul di sini. Itu adalah 3 orang, seperti Yang Mulia Wang Lin, iblis, Yang Mulia Api Langit, dan Lord of the Abyss. Untuk menekan Raja Kegelapan, 4 roh Yang Mulia Iblis, Yang Mulia Api Langit, Yang Mulia Ye Guang, dan King Sui Guhua secara sukarela memasuki peti mati di jurang pedang penguburan dan mengubah diri mereka menjadi Tao. Belum lama ini Qin Chen pergi ke lokasi makam pedang dan menyelamatkan beberapa orang. Yang Mulia Ye Guang langsung diserahkan kepada Xie Wei Supreme. Dengan bantuan Xie Wei Supreme, dia secara alami tidak perlu berusaha untuk membentuk kembali tubuhnya. Sementara King Sui Guhua, dia tinggal di surga dan juga diberi harta untuk membentuk kembali tubuhnya. Adapun Wan Ling Iblis dan Yang Mulia Api Langit, salah satu dari keduanya adalah berasal dari dunia iblis yang kuat ini, dan yang lainnya juga pernah memasuki dunia iblis saat itu dan memiliki pemahaman tertentu tentang dunia iblis. Jadi Qin Chen secara alami membawanya ke dunia iblis. Selain itu, Wan Ling Demon ingin membentuk kembali tubuhnya, maka dia harus berada di dunia iblis ini. Saya telah melihat Chen Shao. Begitu Wan Ling Mojun dan Yang Mulia Api Langit muncul, mereka memberikan hormat mereka. Tuanku, kata Lord of the Abyss. Dia juga buru-buru membungkuk dan memberi hormat kepada Qin Chen. Pada saat yang sama, dengan keras, gelombang energi iblis yang mengerikan melonjak dari tubuh Lord of the Abyss, dan energi iblis di sekitar langit dan bumi mengalir ke dalam dirinya dengan panik. Di dalam tubuhnya, setiap dirinya titik akupuntur penuh dengan keajaiban yang mengepul. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa aura pada tubuh Lord of the Abyss meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Berapa puluh ribu tahun berlalu, kursi ini akhirnya sekali lagi kembali ke dunia iblis, kata Lord of the Abyss seraya mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Air matanya mengalir. Dia telah dipenjara selama bertahun-tahun. Dia sudah bertahun-tahun tidak melihat dunia iblis lagi. Tetapi sekarang dia kembali ke dunia iblis dan kembali ke kampung halamannya. Lonjakan Lord of the Abyss yang tak terkendali keluar dengan bersemangat. Dunia iblis, akhirnya aku kembali ke dunia iblis, kata Wan Ling Mojun. Dia juga bersemangat dan gemetar. Dia dapat dianggap sebagai klan iblis yang kuat di zaman kuno, dan dia pasti bersemangat ketika dia kembali lagi ke dunia iblis. Itu adalah Yang Mulia Api Langit. Dia agak tenang, namun bagaimanapun juga dia dianggap sebagai ras manusia. Dunia iblis ini agak menarik, kata Qin Chen seraya mengangkat tangannya. Tiba-tiba antara langit dan bumi, kekuatan bergulir melonjak. Qin Chen dapat merasakan bahwa asal mula dunia iblis ini sangat kuat, seperti alam semesta dan surga, luas dan tidak terbatas. Dan lingkungan di sini juga agak mirip dengan dunia iblis di tanah ujian surgawi. Aura manusia Qin Chen ada di sini, itu nampak sangat jernih, seperti matahari besar di malam yang gelap, mekar dengan cahaya. Tuan, ini adalah dunia iblis. Aura manusia dalam diri Anda terlalu kental dan mudah dirasakan oleh ahli yang kuat. Lebih baik mengubah penampilan, kata Lord of the Abyss. Dia buru-buru berkata. Mendengar itu Qin Chen pun mengangguk, karena Qin Chen juga dapat merasakannya. Jika dia mempertahankan aura dan jati dirinya sebagai ras manusia, Qin Chen takutnya dia akan terlihat jelas kemanapun dia pergi. Rata-rata ahli iblis mungkin tidak mampu melihatnya dengan jelas, tetapi ahli iblis teratas dapat melihat identitas aslinya dalam sekejap. Segera, Qin Chen tiba-tiba mengaktifkan pohon iblis dari 10.000 alam di tubuhnya. Untayan-untayan energi iblis bertahan di tubuh Qin Chen dan lalu bergabung ke dalam tubuhnya. Kekuatan Yuannya sendiri mengenakan jubah Qian, dan Qin Chen yang tampak tidak cocok di dunia yang redup ini. Qin Chen mengeluarkan aura iblis yang samar-samar, dan setelah beberapa saat, aura Qin Chen menjadi persis sama dengan dunia iblis ini, dan tubuhnya benar-benar seperti aura iblis. Aura manusia yang jelas pada Qin Chen sebelumnya saat ini telah menghilang sepenuhnya. Tidak hanya temperamennya,
Aura di tubuh Qingchen juga menjadi sangat suram dan dingin, dan wajahnya juga berubah menjadi lebih bermata, elang dan juga nampak ganas seperti iblis. "Kalian bertiga, tahukah kalian di mana dunia iblis ini?" kata Qingchen setelah menyamar. Qingchen bertanya. Qingchen awalnya berpikir bahwa Qingchen akan datang ke area tertentu di dunia iblis, tetapi siapa yang tahu bahwa dia telah datang ke lautan iblis yang luas ini. Melihat sekeliling, hanya ada lautan iblis yang tidak ada habisnya dan tidak ada akhir yang terlihat. Lautan iblis ini sangat luas dan ini bukanlah tempat biasa. Suara mendesing, Lord of the Abyss dan Yang Mulia Iblis semua jiwa naik ke langit, memperhatikannya dengan cermat, dan setelah beberapa saat, keduanya jatuh dan Yang Mulia Iblis semua jiwa berkata dengan suara yang dalam, "Chen kecil, saya telah keluar dari dunia iblis. Anda salah. Ini seharusnya adalah lautan iblis dewa kekacauan di dunia iblis." "Laut iblis dewa kekacauan," gumam Qingchen. Saat ini Lord of the Abyss juga mengangguk. "Ya Tuan, ini adalah lautan dewa iblis kekacauan. Lautan iblis dewa kekacauan ini adalah lautan monster yang sangat luas di dunia iblisku. Ada banyak sekali iblis di dunia iblis yang sangat kacau. Di lautan kekacauan ini, para dewa dan iblis ada pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya, besar atau kecil, seperti benua, atau hanya terumbu karang dengan ruang yang dalam. Di pulau-pulau dan terumbu karang ini ada juga beberapa iblis," kata Lord of the Abyss. Dia menjelaskan kepada Qingchen. "Oh," Qingchen mengerutkan kening. "Lalu ras iblis manakah yang termasuk dalam laut iblis dewa kekacauan ini?" kata Qingchen. Dia tahu bahwa meskipun iblis disebut iblis, namun mereka seperti iblis dan juga seperti manusia, terdiri dari ras dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Misalnya ras iblis suci, ras iblis mati, dan ras iblis bulan. Itu adalah ras iblis yang berbeda, namun secara kolektif disebut sebagai ras iblis. Ras iblis ini masing-masing menempati suatu ruang, tumbuh dan berkembang, bertarung dan bertarung satu sama lain. Kembali ke Master, ketika bawahan masih di sini, laut iblis dewa kekacauan ini sangat kacau, dan itu bukan wilayah ras tertentu, karena laut iblis dewa kekacauan berbahaya, dan ada bahaya di mana-mana. Dan pulau ini, wilayah di sini juga jauh, terlalu jauh untuk bersatu ataupun mengontrol. Terlebih lagi, ada banyak sumber daya di sini. Jadi ada banyak sekali iblis yang akan datang untuk mengalaminya. Jadi ketika bawahan ada di sini waktu itu, tempat ini seharusnya kacau. Tetapi sekarang saya tidak tahu. Jadi seperti apa tempat ini?" kata Lord of the Abyss. Mendengar itu Qingchen pun mengangguk. "Jadi di sini, apakah ini seperti laut pasang surut di surga?" gumam Qingchen. Dia berpikir tempat seperti laut pasang surut terlalu luas, sehingga sulit untuk dikendalikan sepenuhnya oleh kekuatan tertentu. Dalam banyak kasus ini akan membentuk perpaduan banyak kekuatan. Tentu saja, bahkan di tempat campuran, beberapa kekuatan pasti akan bangkit dan menjadi penguasa tak terlihat di sini. Selanjutnya Qingchen menanyakan beberapa informasi tentang laut dewa iblis kekacauan ini, dan Lord of the Abyss juga menjawab semua pertanyaannya. Setelah beberapa pertanyaan, Qingchen tersenyum pahit. Karena apakah itu penguasa iblis Wan Lin ataupun Lord of the Abyss, mereka telah meninggalkan dunia iblis selama bertahun-tahun, dan mereka berdua mungkin tidak terlalu memahami situasi umum di sini, tetapi banyak kondisi spesifik yang tidak diketahui. Namun Lord of the Abyss juga saat ini mulai mengerutkan kening karena sejauh yang diketahui oleh dirinya, Qingchen memiliki dua bawahan dari ras iblis mati di dunia iblis dan juga dari ras iblis suci. Dan bahkan Qingchen memiliki klon yang sepertinya berada di dunia iblis ini. Di mata Lord of the Abyss, jika Qingchen datang ke dunia iblis, dia sepertinya akan mencari bawahan dan klonnya terlebih dahulu. Tidak perlu terburu-buru. Setelah mendengarkan kata-kata Lord of the Abyss, Qingchen menggelengkan kepalanya. Setelah itu Qingchen mengangkat kepalanya dan melihat keluar langit yang tak berujung. Begitu Qingchen memasuki dunia iblis sebelumnya, Qingchen samar-samar merasakan hal itu di kedalaman dunia iblis ini. Dua napas samar-samar muncul di benak Qingchen. Qingchen memiliki tanda jiwa pada Tu Moyu dari ras iblis mati dan juga Ling Yuan dari ras iblis suci. Ini jelas merupakan jiwa Ling Yuan dan Tu Moyu. Namun selain dua orang ini, Qingchen bahkan tidak bisa merasakan napas jiwa ketiga yang membuat alis Qingchen berkerut. "Qinmo, kemana kamu pergi?" kata Qingchen. Perlu dipahami bahwa Qinmo adalah tiruannya, dan berdasarkan prinsip komunikasi jiwa, begitu dia memasuki dunia iblis, Qingchen dapat langsung merasakan keberadaan Qinmo.
Terlebih lagi, ingatan jiwa keduanya akan langsung menyatu dan akan merasakan segala sesuatu yang dialami satu sama lain. Yang membingungkan Qin-Chen adalah setelah dia memasuki dunia iblis, dia tidak pernah merasakan di mana Qin Mo berada. Ini jelas telah melebihi ekspektasi Qin-Chen. Seharusnya ini ada dua kemungkinan. Salah satunya, Qin Mo telah jatuh, jadi tentu saja dia tidak akan bisa merasakan keberadaan Qin Mo karena Qin Mo telah jatuh. Dan yang kedua, Qin Mo mungkin telah memasuki tempat seperti alam Dewa Pianti di medan perang 10.000 ras yang dapat melindungi kekuatan jiwa. Di antaranya, kemungkinan pertama adalah yang paling kecil kemungkinannya, karena Qin Mo adalah tiruan Qin-Chen. Begitu Qin Mo jatuh, Qin-Chen juga pasti akan merasakannya, meskipun mereka berada di dua dunia yang berbeda. Namun jiwa Qin-Chen tidak berubah sedikit pun selama ini, dan ketika Qin-Chen menerobos ranah yang mulia bumi, samar-samar Qin-Chen masih merasakan napas Qin Mo. Jelas bahwa Qin Mo seharusnya memasukkan semacam kekuatan yang dapat melindungi jiwanya dalam rahasia khusus. Tuan, selanjutnya kita melihat Qin-Chen menggelengkan kepalanya. Lord of the Abyss penasaran dan datang ke dunia iblis alih-alih mencari Tomoyo dan yang lainnya. Mengapa Qin-Chen tidak pergi? Pertama, tanyakan informasinya dan cari tahu situasi dunia iblis saat ini, kata Qin-Chen dengan sungguh-sungguh. Dalam perjalanan ini, Qin-Chen datang ke dunia iblis, dan Qin-Chen tahu betul bahwa ini sangatlah berbahaya, dan jika dia membuat kesalahan sedikit saja, maka Qin-Chen akan hancur berkeping-keping jika dia berbuat ceroboh. Oleh karena itu, sebelum mencari Chen Sisi dan Qin Mo, hal pertama yang harus dilakukan Qin-Chen adalah menanyakan tentang intelijen. Hanya ketika intelijen diklarifikasi, barulah langkah selanjutnya dapat ditentukan. Kalau tidak, bertindak ceroboh itu hanya akan mencari kematian. Qin-Chen tahu betul bahwa dirinya tidak cukup kuat untuk bisa menjadi liar di dunia iblis. Pada saat yang sama, Qin-Chen melihat ke langit. Entah kenapa, setelah memasuki dunia iblis, samar-samar Qin-Chen merasa bahwa dunia iblis berbeda dengan surga dan juga dunia bagian lain di alam semesta. Namun tidak ada perbedaan di antara keduanya. Perasaan ini sangat aneh dan membuat Qin-Chen curiga. Dunia iblis sangat berbahaya, jadi Qin-Chen tidak boleh bertindak gegabah. Pergi, menyimpan jiwa yang mulia iblis Wang Lin dan yang mulia api langit. Qin-Chen pun dengan cepat terbang ke depan bersama Lord of the Abyss.